Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan daripada Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, meridai Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Aisyah, dan dari Aisyah. Apa pilek semua? Wa Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, dan semoga Allah meridainya si Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa Rasul, man asabahu, man barang siapa, asabahu mengenainya, mengenai kepada man, kepada orang, qai'un muntah, au ru'afun atau mimisan, nomor berapa tuh? Nomor 2. Huwa adapun rauf, huwa adapun ru'afun, adamu yaitu darah, al khariju yang keluar minal anfi dari hidung, darah yang keluar dari hidung. Terus au qalasun atau sedu, muntah sedikit. Apa muntah sedikit itu? Tambahan di bawahnya al-qalasu, adapun qalas, bi fathil lam, yaitu dengan memfathahkan lam, bukan qalsun tapi qalasu, lamnya fathah. Waswaqila, dan dikatakan lagi bisukuniha, yaitu dengan qalsun lamnya, bisukuniha dengan sukun lam, qalsun. Ma kharaja, ma sesuatu, kharaja yang keluar, minal jawfi dari rongga perut, ma sesuatu, kharaja yang keluar, apa, minal jawfi, apa ma minal jawfi dari perut, dari rongga. Jauf itu apa? Lubang terusan dari rongga perut. Mil alfami, sepenuh mulut. Audunahu, atau kurang darinya. Kurang dari sepenuh mulut tadi, kurang dari mulut.
Kurang kalau ini mil al-fami sepenuh mulut atau kurang dari mil al-fam. Walaysa dan bukan biqain dengan kategori muntah. Jadi apa yang keluar emak tadi itu bukanlah disebut dengan muntah. Fa'in ada maka jika ia kembali tertelan apa kols, fa'in ada maka jika tertelan, maka jika kembali bahwa maka ia kols al-qai'u yaitu muntah. Perbedaan antara kols dan koi muntah itu, dan kols itu kan tadi yang kita bahas, koi itu dan muntah jelas adalah pada volume dan cara keluarnya. Kalau kols itu biasanya keluar secara tidak sengaja dalam jumlah sedikit seperti sendawa, kemudian seketika sendawa membawa makanan sedikit, nah itu namanya kols. Sama-sama keluar dari tenggorokan. Sama-sama dari tenggorokan. Sedangkan koi itu adalah muntah yang keluar dalam jumlah banyak atau disengaja. Itu muntah. Terus hadisnya, balik kepada hadisnya. Au madiyun atau madi. Au madiyun atau madi. Falian syarib maka hendaklah ia pergi. Man tadi itu maka hendak ia pergi bergegas. Siapa man falyatawadda maka hendak ia berwudu. Summa liyabni, summa kemudian, summa liyabni kemudian hendaklah ia membangun atau meneruskan. Meneruskan, summa liyabni kemudian, ilyabni meneruskan. Siapa man ala sholati atas sholatnya man, wahwa adapun eman orang tersebut
Sedangkan adapun man tadi itu, wa adapun atau sedangkan man fi dzalika dalam hal tersebut, dalam keadaan sholat tadi itu, proses sholat lam la yatakallamu, yang tidak berbicara, la yatakallamu, yang tidak berbicara. Arajau mengeluarkanhu kepada hadis Ibnu Majah, siapa Ibnu Majah, wa dha'afahu, dan melemahkanhu kepada hadis Ahmadu, siapa Ahmad, wa ghairu, dan selain Ahmad. Baik, simak sebentar ya. Kita hanya mengaji satu hadis untuk siang ini. Hadis ini membahas tentang konsep bina as-shalah, melanjutkan sholat yang terputus. Namun perlu dicatat bahwa hadis ini dhaif, lemah. Apa ada yang ketinggalan? Neng, ketua kelas, mana yang ketinggalan? Ya, nanti suruh maju ke depan biar satu-satu saya ketahuan yang ketinggalan. Ayo disimak dulu. Perlu ini kita akan membahas dalam hadis ini tentang bina as-shalah, melanjutkan sholat yang melanjutkan sholat yang terputus. Tapi harus dilihat hadis ini ada yang melemahkan. Siapa yang melemahkan tadi? Imam Ahmad. Yang melemahkan Imam Ahmad. Dan mayoritas ulama lemah. Madhab Syafi'i dan lainnya berpendapat bahwa jika seseorang batal sholatnya karena muntah atau memisan, maka ia harus mengulang sholatnya dari awal, bukan melanjutkan. Tapi kalau di sini orang yang mengenai kepada dia sedang muntah, sedang mimisan, sedang apa tadi lagi, muntah sedikit, juga kena madi, apa, hendaklah pergi berwudu kemudian melanjutkan sholatnya, yang penting tidak berbicara. Neng, hadis ini menjelaskan barang siapa yang terkena dalam kondisi sholat, kemudian keluar mimisan, kemudian muntah, ya, kemudian muntah kecil, muntah besar pun, kemudian kena madi, disuruh wudu, yang penting nggak bicara, langsung lanjutkan sholatnya. Kalau 2 rakaat, lanjutkan ke 3 rakaat, yang penting tidak berbicara. Tapi hadis ini lemah. Kalau Imam Syafi'i nggak pakai. Kalau Imam Syafi'i, kalau sudah muntah, sudah batal, maka langsung ulangi dari awal. Yaudah, cukup sekian. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.